baik. Balik lagi sama aku Nandita Dan aku Wowo di Podcast Teman. Oke, hari ini Kak Nandita kita ngobrol lagi. Kita ngomongin kehidupan lagi. Ini kayaknya selalu berat ya, gitu ya. Setiap hari. Tapi kayaknya lama-lama seru gitu loh Kak. Soalnya kan jadi Apa kayak misalnya kita biasa selama ini jalanin. Pas kita obrolin tuh kayak, tau gak sih, kayak mengungkap misteri gitu. Kayak oh ternyata yang selama ini aku lakuin tuh ini. Misalkan kayak gitu-gitu kan. Nambah lagi pengetahuannya. Iya betul, seru sebenarnya. Oke. Oke, nah Kak, aku belakangan ini nih Kak lagi sering banget denger istilah prokrastinasi. Karena kita kayaknya pasti udah lebih tahu lah, ya kan? Banyak ya sekarang istilah itu. Itu kayak apa ya, lagi sering digunakan. Terus kayak aku juga belakangan ini ngobrol sama anak SMA, itu kayak mereka sering banget gitu nyebutin kayak aku tuh kekurangannya masih suka prokrastinasi. Mereka tuh suka ngomong kayak gitu. Terus aku kayak wah keren banget ya anak zaman sekarang ngomongnya udah pakai istilah-istilah itu kayak istilah ilmiah kan ya, bisa kita bilang ya. Udah ngomong pakai istilah-istilah ilmiah gitu. Terus aku suka sampai nanya gitu kayak, emang kamu tahu prokrastinasi apa gitu. Terus kayak mereka ya simply jawab nunda-nunda gitu, katanya kayak yang ada apa tapi nggak langsung dikerjain, ada apa tapi di nanti-nanti gitu kan. Terus di nanti-nanti itu maksudnya di nanti dia gitu. Kalau di nanti-nanti kesannya kayak nungguin ya. Nah, terus aku sempet tuh nyeletuk gini kayak kamu nunda-nunda prokrastinasi atau males sebenarnya. Aku sempet bilang gitu tuh. Terus kayak mereka jadi yang, nah terus kayak panik gitu ya, kayak enggak bukan masalah males, aku tuh mau ngerjain, cuma kadang suka nggak tahu di nantinya karena ada yang bilang kayak misalnya ada kerjaan, misalnya ada hal lain yang harus dia lakuin gitu, atau ada juga yang bilangnya karena overwhelm ceritanya, udah kebanyakan banget yang dipikirin, jadi entar dulu deh yang itu gitu, dan ya dengan alasan yang lain-lain gitu. Tapi sebenarnya nih Kak, prokrastinasi itu sama males sama nggak sih Kak? Oke, kalau prokrastinasi sama emang kayak kesannya kayak mirip-mirip ya. Kan nunda-nunda juga ya. Iya, tapi sebenarnya itu dua istilah yang beda gitu. Jadi kalau prokrastinasi itu kita secara sadar dan emang sengaja gitu ya. Nunda-nunda sesuatu. Kalau malas tuh kita ya udah emang nggak mau dan acuh aja gitu sama tugas itu. Oke. Berarti kalau prokrastinasi maksudnya sebenarnya kita sadar kita punya tanggung jawab, kita sadar harus ngapain, tapi nggak dilakuin gitu ya, kayak tunda-tunda gitu ngelakuinnya. Tapi kalau males tuh ya emang nggak ada hasrat pengen ngapa-ngapain gitu. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya kalau aku nanya kayak gitu bener ya, kayak make sure gitu ya, kayak jadi kamu males atau kamu prokrastinasi gitu. Nah, itu. Oke. Berarti definisinya tadi intinya kalau prokrastinasi itu ketika kita secara sadar tahu kita punya sesuatu yang harus dikerjain tapi nggak langsung dikerjain, gitu ya kayak. Sebenarnya sih kalau secara secara yang emang bener-benernya gitu ya, definisinya prokrastinasi agak belibet ya bahasanya. Prokrastinasi itu adalah ketika kita menunda-nunda melakukan sesuatu secara sadar dan dengan disengaja gitu ya, dan dilakukan berulang kali pada tugas yang penting. Gitu. Jadi kebiasaan. Iya, bisa jadi kebiasaan kalau terus-terusan dilakukan. Iya. Gitu. Dan juga hasilnya tuh nanti tuh hasil tugasnya jadi tidak optimal. Terus juga ada perasaan gak nyaman nih di diri kita. Karena melakukan itu. Gimana maksudnya Kak? Misalnya gak nyaman tuh kitanya jadi cemas. Karena kita sadar ya sebenarnya kita harus ngelakuin sesuatu, tapi kayak kita nggak ngelakuin, tapi kitanya juga, tapi ini harus misal tugas nih kayak, ini tapi harus dikumpulin besok, tapi aku belum ngerjain gitu ya. Gitu. Beda kan tadi kalau malas ya udah emang nggak peduli aja gitu. Ikhlas sih biasanya kalau malas tuh kayak, ya udahlah, terus nanti ngerjainnya pas beberapa menit, beberapa jam sebelum dikumpulin biasa gitu ya. Gitu. Nah, tapi emang sebenarnya apa sih Kak yang maksudnya nyebabin atau kayak kenapa sih orang bisa kayak gini? Karena kan sebenarnya dia sadar kalau dia punya tanggung jawab kan. Dia tahu gitu. Ini sebenarnya kayak aku ngomong sama diri sendiri sih. Soalnya setelah dipikir-pikir, kayaknya juga aku ada nih beberapa kali gitu. Cuma kalau
ya maksudnya kenapa ya bisa orang tuh sadar nih dia punya tanggung jawab sesuatu, tapi dia tetap pada akhirnya nunda-nunda gitu. Oke, sebenarnya sih kalau ngomongin penyebab itu tuh ada banyak banget dan bisa beda-beda gitu tiap orang penyebabnya. Jadi dari yang aku baca juga itu tuh penyebab itu gak cuma satu penyebab aja gitu, tapi ada macam-macam dari segi emosional, dari segi kognitif, sampai dari segi sosial juga gitu bisa ngaruh. Oke. Itu tuh Kayak gimana aja gitu. tuh Kak? Beda-bedanya. Contohnya nih, kalau yang dari segi kognitif misalnya merasa tugasnya terlalu sulit. Oh iya ya, biasanya kan ya kayak aku juga gitu sih. Misalnya kan? ngerjain kalau dulu kayak matematika gitu ya, Kalau ngitung-ngitung. susah tuh kita jadi makin nunda-nunda gitu kayak Iya, nanti terus deh, nanti jadi deh, cari yang nggak tertarik kan, gampang maksudnya dulu. jadi Iya. nggak pengen ngerjain gitu, jadi gitu ya. Iya Kayak oke. gitu. Terus ada juga yang ngerasa tugasnya itu berpikir bahwa tugas itu tidak terlalu penting. Oh. Jadi kayaknya ini tugasnya nggak penting-penting amat deh. nggak diprioritasin gitu ya. Kayak Oh, gitu. oke, Atau oke, ada oke. juga yang ngerasa mikirnya dia tuh masih punya banyak waktu. Oh iya sih, ini aku Iya suka. kan? Gitu. Ntar deh kayaknya Ayo, waktunya masih Kak. lama, deadline-nya masih lama nih gitu kan. Aduh, kebiasaan SKS ya. Mm-mm. Sistem kebut semalam, betul. Nah itu kalau dari segi kognitif. Kalau tadi ada lagi juga dari segi emosional. Nah kalau dari segi emosional itu lebih ke misalnya dia tuh sebenarnya nggak kurang bisa menghadapi emosi negatif yang dirasakan. Gitu. Contohnya? Misalnya terlalu perfeksionis. Yang terlalu perfeksionis. Aduh, aku pernah baca tuh Kak. Aku pernah waktu itu, soalnya aku merasa aku termasuk orang yang perfeksionis gitu, kayak kadang tuh gemes. Aku sampai pernah gini ya Kak, waktu kecil, waktu sekolah gitu, aku tuh misal ada tugas yang harus menggunakan pensil misalkan. Terus kan berarti kalau kita ngegunain pensil itu harus ada penghapusnya, harus ada pengserutnya gitu kan. Yeah. Terus misal di rumah tuh aku nggak punya penghapus, aku tuh suka nggak ngerjain gitu Kak. Suka jadi yang kayak ntar aja deh di sekolah pas ada penghapus. Oke. Aku suka gitu, dan itu berarti masuk gara-gara perfeksionis aku Iya. jadi prokrastinasi gitu. Bisa ya? jadi kayak gitu karena kan kamu tuh pengennya ini tuh pengen sempurna banget gitu. Padahal kan belum tentu tugasnya juga hasilnya bisa sesempurna itu gitu. Iya, oke. Kayak gitu sih. Terus kalau dari segi sosial tadi misalnya ini lingkungannya tuh mendukung buat dia nunda-nunda. Jadi kayak lingkungannya tuh kayak memaklumi gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak ya udah sok aja gitu ya, nggak apa-apa kamu mau ini dulu. Atau kalau lingkungannya misal gini kan, kalau anak sekolah nih biasanya kita juga pasti merasakan ada tugas nih dari guru. Terus kayak banyak kan yang nggak ngerjain. Terus jadinya yang ngerjain tuh tertindas nih. Jadi kayak kamu jangan bilang ya kalau misalnya hari ini ada tugas, kamu jangan cepu apa-apa dulu gitu. Nah, itu juga termasuk gitu nggak? kan. Jadi kayak lingkungannya tuh emang justru ngedukung dia untuk ngelakuin prokrastinasi gitu. oke, wah. Kayak atau misalnya pas temennya mau ngerjain malah, "Udah main dulu aja." Itu the real godaan Iya, sih. dulu ada sih teman-teman aku yang kayak gitu. Udah nanti aja Kalau kerjainnya aku, gitu ternyata kan. aku yang ngelakuin itu lagi dulu. Aduh. Udah nanti aja ngerjainnya gitu. Aduh, Jadi kayak oke. itu juga ngaruh dari sosial gitu. Oke. Terus tadi juga ini yang Wowo bilang kayak banyak anak-anak yang bilang overwhelm. Itu juga Oh, bisa iya. jadi penyebabnya juga gitu merasa terlalu banyak hal yang Harus dilakukan. gitu. Jadinya juga karena terlalu banyak dia jadi nunda yang ini gitu. Oh, kalau itu berarti kognitif masuknya. Itu lebih ke kalau overwhelm emosi Emosional sih. ya. Oh Iya. iya. Karena nggak siap sama kondisi dia yang lagi overwhelm. Oh, oke. Gitu. Tapi karena kita pernah prokrastinasi. Pernah, karena sebenarnya nih faktanya, fun fact-nya Kak, jadi ada penulis buku namanya Pierce Steele. Dia tuh yang nulis buku tentang prokrastinasi, aku lupa judulnya apa, pokoknya tentang prokrastinasi juga gitu. Dia bilang bahwa ternyata 95% orang di dunia ini sebenarnya pernah melakukan prokrastinasi. Oh, tapi pernah ya? Maksudnya kayak ya ada yang terus-terusan, ada yang enggak gitu. Yang enggak pernah berarti cuma 5%. Bu. Bukan kita lagi. Ini siapa nih 5% ini siapa? Siapa nih? Orang-orang pilihan Tuhan nih. 5%. Gitu. Aduh, oke. Oh, ternyata maksudnya itu
mungkin ini kali ya, kayak tadi juga setelah dibahas penyebabnya apa gitu ya, itu emang hal-hal yang kita pikir simple, biasa aja, kayak itu normal-normal aja gitu ya buat dilakuin, tapi ternyata itu membiasakan diri kita untuk akhirnya malah jadi ngelakuin prokrastinasi. Iya gitu. Oh oke. Aku mau nanya gini Kak, kalau misalkan sekarang nih orang kan lagi aware tentang mental issue gitu kan, terus kayak self love itu lagi rame banget kan di mana-mana ya. Dan maksudnya kita juga setuju ya dengan konsep self love bahwa setiap orang tuh juga harus menghargai dirinya sendiri gitu. Cuma kadangkala ini aku kayaknya sambil curhat. Kadangkala aku sekarang ngerasain, misal aku ada kerjaan nih banyak banget gitu ya, atau ada sesuatu yang harus aku lakuin. Terus sebenarnya bisa nih dalam satu hari misalnya aku ngerjain tuh berapa banyak. Misal dalam sehari itu aku bisa ngerjain 10 pekerjaan misalkan. Wah kayak keren banget. Banyak gitu pokoknya. Tapi dengan dalih jangan terlalu work hard gitu. Jangan terlalu diforsir. Jangan terlalu ini nanti kamu sakit apa segala macam. Akhirnya aku jadi cuma ngerjain 8 misalkan. Dan 2 laginya ini tuh sama aku di iniin buat besok. Tapi biasanya aku dengan skala prioritas sih kalau kayak gitu. Jadi kayak aku rasa kayaknya yang 2 ini masih bisa dibesokin gitu. Jadi aku mengikhlaskan si 2 ini dengan dalih aku self love gitu, nggak terlalu menekan diri. Nah itu sebenarnya aku beneran self love atau lagi prokrastinasi nih Kak? Kalau ngomongin tadi itu self love atau bukan gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya itu tadi Powo kan tahu skala prioritasnya kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya sebenarnya itu tuh bisa dibesokkan dan emang hari ini tuh emang udah banyak gitu yang dikerjain, menurut aku itu bukan prokrastinasi. Tapi kalau misalnya sebenarnya Powo punya waktunya banyak, tapi besok aja deh yang ini. Oh oke. Gitu. Oke. Itu beda kan gitu. Kalau emang beda, banyak dikerjainnya dan yang ini bisa kita besokin gitu, itu menurut aku masih oke sih. Tapi kalau misalnya waktunya banyak tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu dan malah nggak ngerjain tugas juga. Oh oke. Ya sih itu jadi itu dalih self love-nya jadi kerasa sih kalau kan? kayak gitu ya, kayak padahal bisa loh, ayo semangat yuk gitu. Jadi kelihatan kan bedanya sebenarnya kayak gimana. Oke. Jadi tuh teman terbaik juga hati-hati ya kalau misalnya dalam kondisi ada nih misal tugas ya, kalau teman-teman kita berarti tugas atau misalnya hal-hal di luar itu yang misalkan ternyata udah banyak nih, tapi teman terbaik ngerasa kayaknya udah terlalu cukup gitu untuk hari ini dan dari prioritas itu masih aman untuk ditunda gitu. Berarti itu nggak masalah gitu. Berarti teman-teman terbaik masih dalam kondisi self love ya. Berusaha untuk mengerti tadi sih berarti kayaknya kuncinya di skala prioritas ya. Bener. Ya, nah itu kalau misalnya teman-teman bisa nulis skala prioritasnya bisa ditentuin, dari situ tuh nanti teman-teman bisa tahu mana yang teman-teman lakuin tuh masih di batas baik, berarti teman-teman tahu apa yang harus dilakuin, tanggung jawabnya apa, mana yang kayaknya udah prokrastinasi nih. Iya. Gitu. Tapi aku jadi mikir juga gini, kalau misalnya ada kan yang dia nunda tugas tuh terus berdalih self love-nya kayak yaudah aku nonton dulu deh self love terus gitu. nontonnya keterusan. Iya, nonton yang satu episode tahu-tahu 10 episode sementara tugasnya nggak dikerjain. Iya. Nah itu kan itu juga awalnya self love, iya. lama-lama Kok jadi nunda gitu ya. Iya, gitu. itu bahaya lagi. Dan itu mungkin banget banyak yang ngalamin ya guys. Iya. Kita juga kan kadang suka gitu ya kan. Misal pengennya apa, misal satu video deh boleh. Rame. Terus aja kayak gitu. Iya betul. Ya apalagi kalau misalnya udah ini sih udah mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain, kayaknya itu udah benar-benar prokrastinasi ya jadinya. Iya benar. Makanya kan apalagi kalau misalnya ternyata tugasnya tuh penting gitu loh, dan jadinya malah nggak optimal kita ngerjainnya gitu. Oh iya, nah aku ngerasain banget tuh Kak, salah satu yang ketika misalkan aku prokrastinasi nih, terus aku mencoba untuk tetap mengerjakan kan, pada akhirnya kan aku mencoba untuk tetap mengerjakan, hasilnya tuh emang jadi nggak maksimal sih Kak. Jadi kayak aku tahu aku bisa lebih baik dari itu gitu. Aku tahu kalau kerjaan itu tuh bisa lebih maksimal lagi, tapi ya itu karena udah keburu ditunda, waktunya mepet ya Shay, terus juga cemas. Nah kayaknya aku ngerasa cemas deh. Aku suka ngerasa jadi yang nggak tenang gitu loh dalam mengerjakan sesuatunya. Ya udah, akhirnya jatuhnya nggak maksimal gitu si ininya. Pasti gitu kan jadinya. Apalagi kalau misalnya kita yang tadinya mau self love tapi malah jadi
nggak nyaman gitu loh perasaannya. Iya betul. Itu berarti bukan di batas self love lagi ya kalau kayak gitu. Biasanya kita sadar ini tuh salah nih, aku salah nih, nggak ngelakuin hal yang bener nih gitu ya. Oke. Kalau Terus selain misal nggak maksimal gitu ya kayak tadi sih berarti kan aku ngerasa nggak maksimal hasilnya, terus aku ngerasa juga jadi cemas gitu, jadi ngerasa nggak tenang gitu sama apa yang aku kerjain atau kayak keseharian gitu kayak jadi cemas. Terus juga kadang aku suka ngerasa nggak beres-beres kerjaannya, kayak ada lagi gitu. oh, karena nunda-nunda itu. Iya, kayaknya mungkin karena termnya jarak waktunya jadi pendek. Kayak dari satu ke yang satunya lagi. Oh, jadi pas lagi ada tugas yang ini belum dikerjain, ternyata udah ada lagi tugas baru. Iya, gitu betul. ya. Kayak Oke, gitu. Padahal kan maksudnya misalkan nih sebenarnya aku tuh bisa ngerjain di awal-awal. Terus kalau ini udah beres kan tenang tuh, lebih hidup. nyantai gitu ya. Nanti ada yang masuk tuh aku kondisinya ready gitu. Aku siap. Tapi kan karena aku nunda-nunda, aku suka kerasa tuh akhirnya jadi kayak ini belum beres udah masuk, ini belum beres udah masuk. Udah mana kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu ada yang masuk, biasanya kan suka bikin buyar. Iya. Suka kayak tunggu tadi aku memikirkan apa, tunggu aku tadi lagi ngerjain apa, yang asalnya mindful banget ngerjain sesuatu biar hilang. Iya. Itu sih aku juga ngerasain itu dampaknya. Jadi ini juga kepikiran juga tadi pas lo bilang kayak gitu. Berarti sebenarnya lebih, kalau misalnya tadi ya balik lagi ke self love gitu, kayaknya lebih baik kalau misalnya kita kerjain dulu tugas kita, beresin dulu, baru kita misal kasih reward sama diri kita gitu. Ketika emang waktunya ada waktu kosong gitu, daripada kita Nyelipin di tengah-tengah di awal gitu ya. atau di tengah gitu ya. Nah, menyelipkan si self reward itu gitu kan, ya udah di akhir aja setelah tugas-tugas kita beres Iya, gitu kan. betul Sebenarnya itu lebih tenang juga nggak sih ngelakuin misal nonton atau apanya tuh jadi lebih tenang Dan lebih pantas sih jatuhnya. Maksudnya, kita ke diri sendiri kan jadi yang kayak oke, aku layak mendapatkan ini, aku layak melakukan ini. iya ya kan? iya bener sih. Iya, nah itu juga betul, itu salah satu yang bisa kita coba lakuin juga ya Kak ya. Jadi tapi sebenarnya gini sih, mungkin nggak masalah kalau misalnya kamu masukin self reward di tengah saat misalkan memang udah loadnya tuh di luar batas kamu. Ya kan, dan dengan skala prioritas tadi ya balik lagi gitu. Kalau kamu rasa misalnya banyak banget kerjaannya, terus prioritasnya ada nih yang bisa kamu nggak selesaikan saat ini juga, ya udah oke, itu kamu bolehlah layak gitu memberikan biar tetap bernafas gitu kan selama mengerjakan pekerjaannya kan. Biar nggak stres juga kan. Biar tetap sadar gitu kan, dunia akhirat tetap menjalani kehidupannya juga tetap bisa senyum beneran. Bener sih. Kayak gitu. Dan emang si prokrastinasi ini tuh banyak banget dampaknya gitu loh. Kayak yang tadi kan juga nyebutin jadi ngerasa nggak maksimal ya ngerjain tugasnya. Terus juga ini banyak juga yang prokrastinasi malah tugasnya jadi nggak selesai. Kalau tadi kan lebih ke kayak kok nggak selesai itu karena ada tugas baru kan. Ada juga yang padahal nggak ada tugas baru, tapi tugas yang harusnya dikerjain penting ini nggak selesai jadinya. Ngaret gitu ya. Iya, gitu. Iya, jadi itu dan sih. itu bahaya sih berarti, karena kan itu sebenarnya tugas penting kan. Saya kondisinya itu sesuatu yang tanggung jawab gitu besar, tapi kalau nggak selesai kan maksudnya ya gimana gitu. Iya, ini emang ini banget. Dan sebenarnya si prokrastinasi ini tuh nggak cuma di bidang maksudnya ada dua hal gitu loh, bisa di bidang akademik. Bentuknya. Iya. Ada yang bidang akademik, ada juga yang non akademik gitu. Kalau non akademik berarti yang gimana tuh Kak? Kalau non akademik contoh yang gampang, nyuci piring di rumah, siapa yang suka nunda-nunda, ayo. Atau misalnya tugas-tugas rumah tuh beresin kamar, ganti ya spray. Iya, beresin kamar aja, bangun tidur tuh kadang kayak aduh nanti dulu mandi dulu, gitu. Ngapain dulu. Nah, tapi kayaknya aku kayak gitu. Ini kayaknya aku kebiasaan juga sih emang Kak. Kadang karena di rumah aku orang-orang tuh biasanya juga ngelakuinnya tuh dinantiin. Kayak misal cuci piring nih. Misalkan kan aku pernah sih waktu itu ke rumah temen aku yang ibunya tuh kayak rajin banget cuci piring gitu. Jadi kayak habis masak nyuci atau sekedar motong buah misalkan nih atau motong apa tuh langsung dicuci terus langsung ditaruh. Nah, tapi aku di rumah dengan keluarga aku tuh nggak pernah gitu. Jadi kayak tumpukin dulu gitu iya, ya. gitu. Terus kayak suka ada jam-jamnya. Kayak misal habis makan siang gitu kan biasanya masak dulu tuh kan, pagi-pagi masak. Terus ke makan siang pun makan dulu gitu. Jadi biar pas nyuci tuh
sama piring-piring bekas makannya itu baru nyuci gitu. Terus nanti pas malamnya juga sama gitu. Pas udah semuanya dulu baru dicuci. Nah gitu. mungkin itu juga faktor sosial gak sih jadinya? Iya tadi ya gara-gara lingkungannya Iya. ngelakuin itu. Iya betul. Kayak gitu. Jadi emang banyak banget ininya sih, apa ya, dampak-dampaknya juga. Dan itu jadi kayak ini ya, kayak hal-hal biasa yang kita anggap itu fine-fine aja, tapi ternyata tuh malah jadi kebiasaan buat kita. Jadi sesuatu yang kayaknya mulai membuat aku rajin menunda-nunda sesuatu. Dan sebenarnya kalau kita nggak nunda jadi lebih efektif gak sih jatuhnya? Kayak misalnya tadi yang nyuci piring aja gitu kan. Kayak tadi kalau cerita yang temen Wowo tuh ada yang langsung nyuci. Iya. Jadi kan lebih efektif, maksudnya pas dia udah misalnya habis makan langsung cuci, langsung taruh, udah bersih, nggak banyak numpuk Iya betul. gitu. Nah terus kan kalau misalnya ditunda-tunda tuh numpuk. Nah, iya. Itu tadi kan jadi banyak kerjaannya kan, jadi kayak terus pas nyuci aduh banyak banget sambil ngeluh, padahal kita ya yang nunda-nundanya sendiri. Duh, Gitu. bener manusia biasa bikin repot Tugas diri akademik sendiri. juga sama kan kayak gitu kadang-kadang. Ya itu tadi yang aku bilang, misalkan kita kayak baru beres yang ini tapi tahu-tahu udah datang lagi yang baru, atau mungkin yang ini lagi proses mau selesai nih, datang lagi yang baru. Iya sih bener, itu dari prokrastinasi sih bener. Berdalih prokrastinasi. Terus apalagi kalau misalnya ternyata tugasnya itu sebenarnya menunjang tujuan besar, kayak misalnya contoh ngerjain misalnya organisasi nih. Terus ada nih kita harus tujuannya itu bikin acara. Nah terus kita bagian divisi apa, terus kita nunda-nunda. Wah itu saling berhubungan sama divisi lain. Nah sebenarnya tujuan besarnya jadi nggak tercapai kan, karena Iya betul. tugas-tugas kecilnya juga Itu omongan orang-orang juga sih, jadi Iya. omongan bersama sih yang Iya, kayak gitu. Betul. gitu. Oh aku jadi pengen nanya nih Kak, jadi kepikiran tadi kan prokrastinasi kalau misalnya kita menunda sesuatu yang kita sadar bahwa itu tanggung jawab kita. Nah kadang kita juga kan suka, misalkan kita tahu nih bahwa itu adalah tanggung jawab kita, tapi nggak berdeadline. Let's say misal kalau teman-teman terbaik tuh contohnya belajar untuk UTBK. Misalkan, itu kan maksudnya sesuatu yang ya ada sih deadline-nya pas UTBK gitu. Cuma kan panjang banget nih. Terus kan kayak itu tuh nggak ada pengawasnya, ya kan? Kayak nggak ada yang ayo belajar ini ya, kecuali misalnya paling orang tua ngingetin gitu kan, atau misal kalau dia ikut lembaga les atau apa kan berarti gurunya ngingetin gitu atau gimana. Nah cuma kan maksudnya itu balik lagi ke kesadaran kan, dia niat nggak, dia mau nggak gitu, benar-benar tekun atau enggak. Nah terus misalkan orang itu tuh nunda-nunda hal itu gitu, kayak yang entar deh pas semester 2 misalkan, atau entar deh pas aku udah beres ini, misalkan udah beres ulangan atau apa gitu. Itu masuk prokrastinasi juga nggak Kak? Bisa jadi masuk sih menurutku kalau kayak gitu. Walaupun gak ada deadline-nya. Kayak tadi sebenarnya bukan gak ada kan, sebenarnya deadline-nya ada kan gitu. Cuma karena waktunya panjang, yang tadi kita pikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Oh iya bener. Iya kan? Iya, Jadi iya, kita iya. nunda. Oke Gitu. betul. Dan itu berarti, nah itu masuknya akademis atau non akademis? Akademis ya tetap ya? Akademis. Oke, nah itu hati-hati ya, itu juga kan kadang suka gitu ya. Hati-hati ya. Suka, kalau anak zaman sekarang tuh suka ngomong gini, Bu aku pengen tobat tapi ntar lah pas semester 2 tobat katanya. Tapi dinanti-nanti juga tobatnya, yang penting direncanain dulu, niat dulu katanya. Iya. Nah tapi hati-hati tuh kalau misalnya kayak gitu-gitu kan, maksudnya kalau kita bisa lakuin dari sekarang, kita bisa mulai dari sekarang. Kenapa enggak gitu ya? Betul banget. Kenapa harus dinanti-nanti? Oke, nah kalau misalnya Kanandita nih pas lagi prokrastinasi, biasanya hal apa yang Kanandita lakuin untuk kayak balik lagi, oh enggak, nih aku udah nunda-nunda nih, aku harus balik lagi ke relnya gitu. Apa ya, aku kalau misalnya lagi prokrastinasi paling inget lagi tujuan akhirnya tuh apa gitu kalau aku tuh. Oh, Biasanya oke. kayak gitu sih, nggak pernah ada yang misalnya spesifik Ngelakuin apa gitu. Oh, Nggak kayak gitu sih, paling oke. oh ya ini harus dikerjain karena nanti akhirnya harus gini nih gitu. Oh, oke. Tapi Kanandita suka ini gak sih kayak nge-breakdown apa yang harus Kanandita kerjain, apa yang dipikirin, kayak gitu suka juga gak? Iya selalu sih kalau aku selalu kayak gitu. Ya, kita dan emang itu juga tipenya. jadi salah satu cara buat ngatasin prokrastinasi sebenarnya.
Oh iya mungkin aku juga soalnya jadi kayak gitu orangnya. Jadi aku sadar gitu loh kalau apa-apa itu nggak aku tulis itu nggak akan rapih, nggak akan bener. Terus ya tadi aku tuh harus banget punya skala prioritas. Jadi kalau misalnya nggak ada skala kalau nggak aku tulis, aku tuh nggak tahu mana yang mau aku taruh di skala prioritas. Jadi pasti aku selalu entah itu journaling dalam bentuk buku misalkan ditulis gitu, entah misalkan di apa sih kayak alarm. Aku kadang suka ada yang beberapa yang di alarmin gitu sama aku. Itu harus banget sih buat aku, dan tapi itu works di aku. Ya aku juga work sih di aku kayak gitu. Nah sebenarnya kan karena si penyebabnya ini macam-macam ya, si prokrastinasi itu yang tadi aku bilang ada dari segi emosi, kognitif, sosial juga gitu, dan bisa beda-beda tiap orang. Nah cara ngatasinnya juga sebenarnya beda-beda juga gitu tiap orang. Oh iya, tapi disesuaiin ya. Iya, yang paling pertama dicari dulu nih penyebabnya tuh apa gitu. Biar solusinya sesuai sama penyebabnya. Gitu. Kira-kira Ya, betul. kalau kamu pas melakukan prokrastinasi itu penyebabnya apa? Gitu, yang mana? Gitu, apa sebenarnya emang tugas yang terlalu sulit kah, atau misalnya kamu yang terlalu perfeksionis kah, atau apa? Gitu. Jadi nanti bisa dicari nih solusinya yang sesuai itu yang mana. Betul, gitu. betul. Dan lebih efektif ya jadinya. Jadi langsung to the point aja, kamu masalahnya di mana nih, kita cari solusinya dari yang situ. Oke. Nah paling setelah itu baru tuh bisa di breakdown lagi jadi Disusun tadi ya. Iya, to-do listnya disusun, dan itu tuh bikin membantu kita supaya lebih realistis sih jadinya. Kalau tadi kan Iya, bilang banget. kalau misalnya nggak ditulis tuh kayaknya Kayak membayangkan berantakan sesuatu yang gitu abstrak kan. Iya, gitu. nah itu tuh dengan ditulis tuh jadi lebih konkret sih. Ya, betul, Gitu. betul, setuju. Cobain ya. Tapi kayaknya anak zaman sekarang udah sering sih jurnalingnya pada pinter-pinter. Iya, para jago banget. Apa tuh Dan namanya? estetik Iya. banget. hand lettering Iya. pada bagus-bagus Bener-bener. banget lagi. Ya Betul. itu sih, sama ini sih jangan lupa juga untuk, apalagi kalau misalnya kamu seorang prokrastinator, kayak kalau ketika misalnya kamu udah melakukan sesuatu dan berprogres tuh jangan lupa untuk diapresiasi juga gitu progresnya. Oke. Jadi dicicil gitu. Oke, intinya nggak apa-apa, maksudnya baby step tuh nggak apa-apa gitu ya. Kita misal nggak bisa langsung, tadi misalkan kayak contohnya, aduh tugasnya sulit misalkan, ya nggak apa-apa, kita coba kerjain pelan-pelan. Kalaupun emang itu cuma sedikit, misalkan kayak cuma satu soal dulu, kalau soal misalkan ya, atau apa, ya nggak apa-apa. Berarti hari ini kamu sudah berhasil melakukan itu gitu. Berarti Daripada paling- enggak sama sekali kan. Betul. Atau daripada ditunda-tunda terus nanti kamu harus ngerjain langsung 10 yang kamu anggap sulit itu, sudah. Itu yang suka membuat kamu akhirnya stres, tadi overwhelm, cemas, segala macam. Gitu sih sebenarnya. Oke, jadi ternyata kita juga seorang prokrastinator ya. Jadi belajar Tobat ya, bareng-bareng. Oh, kita jadi kayak anak-anak ya. Tobat, aku mulai dari sekarang tobat. Tobat. Oke, jadi ya tadi ya berarti ini adalah sesuatu yang ternyata sampai 95% orang di dunia itu suka melakukan atau pernah melakukan prokrastinasi. Terus kita sekarang udah tahu nih, udah sama-sama bahas yang kayak gimana sih ketika kita tuh ternyata udah terjebak di prokrastinasi ini. Jadi kalau misalnya kita udah dalam kondisi gitu, yuk dari sekarang kita mulai sadarin, terus pelan-pelan kita cari tahu. Dari cari tahu dulu sumbernya apa ya. Penyebabnya, akar masalahnya tuh apa sebenarnya. Betul. Terus nanti bisa disesuaiin tuh. Kalau kamu misal kognitif kayak tadi, karena sulit kah atau karena ternyata skala prioritas kamunya yang masih kurang tepat gitu misalkan, atau kayak gimana. Nah, berarti kan solusinya ke arah sana gitu. Atau kalau misalnya ternyata lingkungan yang membiasakan kamu kayak gitu, nah coba antara ya kamu sengaja buat diri sendiri dulu sih ya. Benar. Nggak apa-apa, misalnya kalau misal memang kita tidak bisa merubah lingkungan, karena kan itu sulit ya, itu PR lebih lagi, prokrastinasinya aja harus diperbaiki, terus kita mau memperbaiki orang lain, seenggaknya dari diri sendiri sih. Dikuatin self controlnya juga sih. Ya betul, dari dirinya sendiri dulu aja. Terus tadi kalau misalnya apa satu lagi, emosi. Kalau emosi, nah tadi misalkan kamu ternyata cemas orangnya, atau overwhelm, atau Perfeksionis. apa? Ya, atau perfeksionis. Tadi perfeksionis. Ngomong ke diri sendiri. Iya sih, coba. Aku juga sekarang jadi kayak coba untuk mencari tahu, dikenali gitu, perfeksionis tuh yang kayak gimana sih, atau misal cemas tuh kayak gimana sih, apa aja sih biasanya penyebabnya, yang bisa dilakuin apa. Jadi bisa cepet tuh diatasi sih prokrastinasinya gitu. Dan jadi lebih efektif ya kehidupannya. Kehidupannya lebih efektif dan tenang gitu hidupnya. Iya, Mungkin bener. sebenarnya gini sih, dengan kita nggak ngelakuin prokrastinasi itu self love.
Iya, bener. Iya kan? Bener. Jadi kalau tadi teman-teman akhirnya ngelakuin prokrastinasi dengan dalih mau self love, sebenarnya ketika teman-teman nggak melakukan prokrastinasi, berhasil membebaskan diri teman-teman terbaik semua dari prokrastinasi, itu self love. Iya. Kalian terhindar dari cemas, terhindar dari overwhelm, ya kan? Terus tugasnya juga selesai dengan baik. Betul, Iya. tenang aja hidup. Mau kamu nonton drakor setelah ini, mau kamu nonton bola, mau kamu apapun itu happy aja gitu. Kamu ngerasa kayak ya udah ini memang udah self reward yang kita dapetin karena kita udah berhasil menyelesaikan tanggung jawab kita. Semangat ya kalian, semangat juga kita. Oke deh. Semoga bisa ya jadi lebih baik lagi. Oke Kak Nandita, seperti biasa ya, kalau misalnya ada teman-teman terbaik yang mau cerita sama kita, mau sharing sama kita, atau mungkin kalau nanti episode ini tayang, teman-teman mau cerita tentang prokrastinasinya teman-teman, pengalaman masing-masing, atau mungkin ada permasalahan yang butuh solusi yang lain, mungkin belum kita sebutin, komen aja di bawah. Ya, oh iya, sama jangan lupa siapa tahu video ini tuh bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Betul gitu. banget. Jadi kalau misalnya kalian nonton dan ternyata ini kalian ngerasa kayaknya teman aku perlu deh tahu video ini gitu ya. Jangan lupa untuk di-share juga. Betul gitu. banget. Di like dan di subscribe juga ya. Jadi kalau nanti ada video baru teman-teman juga dapat notifnya. Betul, jadi nanti kita sama-sama berbagi ya, saling berbagi. Jadi apa yang kita obrolin makin luas diketahui orang, makin banyak juga nih positif yang disebarkan ke orang-orang. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!